Oke, selamat datang semuanya. Pada kesempatan ini saya akan berbagi tentang materi turunan matematika. Kita masuk saja kepada materi. Nanti yang akan dibahas di sini turunan fungsi aljabar dan turunan fungsi trigonometri. Oke, kita mulai dari turunan fungsi aljabar. Kita mulai dari jika suatu fungsi itu nilainya konstanta, suatu konstanta, maka turunannya adalah 0. Jadi suatu fungsi misalkan 5, turunan dari 5 itu berapa? 0 gitu ya. Kemudian kalau suatu fungsi misalkan x pangkat n, misalkan x pangkat 2, misalkan, nah 2 nya itu ke depan n nya, nah 2 nya berkurang jadi 1, berarti n nya itu dikurang 1, seperti ini. Selanjutnya suatu fungsi misalkan ax sama seperti tadi, tinggal tadinya n nya kan ke depan nih, tinggal dikali a jadi an nih. Kalau di sini 2, misalkan di sini 3, jadi 6x pangkat pengurangan dari n gitu. Untuk lebih jelas nanti kita dalam soal. Langsung saja kita masuk ke contohnya. Dalam soal di sini misalkan tentukan nilai turunan dari yang pertama 2x pangkat 5, kemudian dari 1 per x kuadrat, dan dari akar x masing-masing diturunkan dengan konsep yang sudah ada ini. Jadi kita jawab, nah 5 ke depan jadi kali 2 jadi 10, x pangkat 5 berkurang jadi pangkat 4, seperti itu. Ini 1 per pangkat x kuadrat, x kuadratnya dikeataskan dulu jadi x pangkat min 2. Jadi min 2 nya ke depan, min 2 nya pangkatnya jadi berkurang, min 2 x pangkat min 3, min 2 kurang 1 jadi min 3. Kemudian yang C, x akar x itu sama dengan x pangkat setengah, jadi turunannya setengahnya ke depan, setengahnya pangkat dikurangi. Ini turunannya setengahnya ke depan, setengah dikurang 1 jadi min setengah. Jadi setengah x pangkat min setengah itu sama dengan 1 per 2 akar x, karena x pangkat setengah itu akar x, kalau di atas negatif ke bawah jadi positif akar x nya. Oke, kita masuk ke turunan fungsi trigonometri ya. Kalau yang kiri ini aljabar, yang kanannya trigonometri. Di sini kalau suatu fungsi sin x, maka turunannya cos x. Turunan dari sin x itu cos x. Kalau cos x diturunkan menjadi sin x, dibalik ya. Kalau cos menjadi berubah, diturunkan negatif jadi positif, positif jadi negatif. Kalau sin diturunkan tidak berubah. Kalau tadinya sin x, turunannya cos x. Kalau tadinya min cos x, turunannya sin x, seperti itu. Oke, ini konsepnya sama seperti yang ketiga di sini. Sin x diturunkan jadi cos x dikali a. Begitu juga cos x diturunkan itu min sin menjadi kali a, seperti ini. Kemudian tangen, ini konsep tangen itu jangan, karena ini masih banyak ke bawah. Pokoknya yang harus paham dasarnya sin dan cos saja. Karena tangen itu kan sin per cos. Kalau kalian uraikan menjadi sekan kuadrat x turunannya. Nanti penjabarannya dalam video yang lain, nggak di sini. Kemudian kalau kosekan x, maka turunannya min kosekan x kotangan x, nggak usah dihafal. Kecuali kalau kalian sering mengerjakan soal, maka nanti lama-lama hafal karena sering, jangan dihafalin dulu. Tetap konsepnya yang dua ini, sin dan cos saja. Kemudian kalau sekan x diturunkan sekan x tangan x. Kemudian kalau kotangan x sama dengan min kosekan kuadrat x. Di sini tidak diuraikan tangan dan lain sebagainya, karena konsepnya sudah ada dalam materi, masih dalam channel ini tentang trigonometri dasar ya. Kita masuk ke contoh soal. Misalkan tentukan nilai turunan dari, di sini ada dua soal, ada sin x dan 3 cos x. Diturunkan, ini masih gampang, sin diturunkan cos, cos diturunkan sin, 5 nya tetap, 3 nya pun tetap. Jadi jawaban yang A itu berarti 5 cos x sin nggak jadi negatif ke cos, tapi kalau cos jadi negatif ke sin. Jadi min 3 sin x.
Oke, kita lanjut ke sifat-sifat. Sifat-sifat turunan suatu fungsi. Yang pertama, suatu fungsi C, suatu konstanta dikalikan dengan suatu fungsi, maka turunannya konstanta itu dikalikan dari turunannya juga itu sendiri, turunan dari U itu. Terus kalau ada dua fungsi ditambahkan, turunannya itu sama dengan tinggal ditambahkan saja masing-masing. U-nya diturunkan, V-nya pun diturunkan. Kalau tambah ya tambah, kalau kurang ya kurang. Berubah hanya turunannya saja masing-masing. Berbeda dengan perkalian, kalau yang dua ini ditambah atau dikurang, tetap kalau perkalian menjadi seperti ini. Jadi pertama turunannya dikali turunan yang U dikali dengan V ditambah dengan U yang tidak diturunkan dengan V yang sudah diturunkan. Jadi U aksen V ditambah U V aksen, cepatnya seperti itu. Itu perkalian. Pembagian, kalau fungsi U dibagikan dibagi dengan Vx di sini. Lihat, perhatikan kalau yang perkalian, kalau perkalian itu ditambah. Kalau pembagian dikurang di sini, sama U aksen V, UV aksennya tapi dikurang. Tinggal terakhirnya dibagi UV aksen, yang di bawahnya ini dikuadratkan. UV-nya itu dikuadratkan, tidak diturunkan tapi hanya dikuadratkan saja. Kemudian kalau seperti ini, misalkan suatu fungsi dipangkatkan, maka turunannya itu suatu fungsi. Kalau tadi kan yang pertama misalkan 2x diturunkan jadi 2x kuadrat kan jadi 2x gitu. Kan x-nya bukan fungsi, hanya x saja. Tapi kalau x tambah 2, x tambah 3 dalam kurungnya, maka itu namanya fungsi. Maka caranya yang dalam kurungnya itu diturunkan, pangkatnya diturunkan, kemudian yang tadi pangkatnya ke depan, terus dikali lagi dengan turunan dari fungsi yang dalam kurung gitu. Nanti dalam soal mengertinya ya. Kita masuk ke contoh soal. Yang ini penerapan yang kedua ya, penerapan yang kedua. Kita jawab yang A, x pangkat 4 tambah 5x. Ini masing-masing diturunkan, x pangkat 4 diturunkan, 5x diturunkan, tetap ditambah. Seperti itu, x pangkat 4 diturunkan menjadi 4x pangkat 3. Ini 4 ke depan, ini berkurang pangkatnya dari 4 menjadi 3. 5x, 5 nya tetap sendirian. X pangkat jadi pangkat 0, tadinya pangkat 1, 1 kali 5 kan 5. Oke, yang B sama, ini diturunkan masing-masing, di sini ada 3, 1, 2, 3. 4x kuadrat ditambah 5 yang tadi ya. Yang ini 4x pangkat 3 ditambah 5, maksudnya ini jawaban dari ini, jawaban dari yang B. Yang A, sorry ini masih yang A ya, masih yang A, x pangkat 4 tambah 5x. Kita masuk yang B, sekarang baru yang B nih. Ini U nya, ini V nya, dan ini W nya. Masing-masing turunkan saja karena ini hanya pengurangan dan penjumlahan saja, konsep masih yang kedua. Diturunkan 2 sin x nya diturunkan menjadi sin diturunkan cos, kemudian x pangkat 4 menjadi 4x pangkat 3, dan 4 kalau diturunkan tadi di konsep awal menjadi 0, suatu konstanta diturunkan jadi 0. Tinggal masukkan saja ke konsep penambahan. Turunannya, turunan dari ini ditambah turunan dari ini, jadi ini jawabannya. Yang 0 nya nggak usah dimasukkan, jadi 2 cos x dikurang 4x pangkat 3. Oke, kita masuk ke model soal nomor 2. Tentukan turunan dari ini. Yang pertama x cos x. Nah, ini bentuk yang A dengan B, ini sudah bentuk yang 3 dan 4. Yang C itu udah bentuk yang 4, yang C. Oke, kita jawab dulu yang A ya. X cos x di sini, ini UX-nya, ini VX-nya. Jadi kalau dimisalkan UX-nya itu X dan VX-nya itu cos X, kita akan pakai konsep yang ini. Berarti kita butuh U aksen dan V aksen. Oke, U aksennya berarti jadi tinggal 1, V aksennya berarti cos diturunkan min sin.
maka masuklah U aksen V ditambah UV aksen. U aksennya di sini 1 ditambah dikali V aksen cos X ditambah UV aksen X dikali min sin X. Kalau ditulis seperti ini, 1 dikali cos X ditambah X dikali min sin X. Tinggal dibuka kurungnya, di sini cos X, di sini jadi min. Jadi jawaban yang A itu cos X min sin X, X sin X ya. Oke, kita jawab yang nomor 2. Yang B, fx sama dengan x kuadrat sin X cos X. Di sini UX-nya, di sini VX-nya. UX-nya X kuadrat dan VX-nya sin X cos X. Hanya saja di sini masih mengandung perkalian. Berarti untuk mencari V aksen X-nya kita harus pakai cara yang barusan, yang nomor 2. Yang nanti ujung-ujungnya sebagai V aksennya baru digabung ke sini. Jadi kita harus menyelesaikan yang ini dulu nih. Turunan dari sini. Kalau turunan ini, kalau kita tulis dulu ya gampang. Turunan dari ini itu 2X ya. Boleh ditulis dulu. Baru kita turunkan yang ini nih. Kan jadi U aksen X, UV aksen, U aksennya jadi sin itu cos dikali cos, U V aksen sin X dikali V aksen min sin X. Jadi V aksennya cos X karena kan U aksen V, ini U aksennya cos X, V aksennya sin X. Jadi U aksen X, U aksen V, U aksennya cos X, V-nya cos X, U V aksen, U-nya sin X, V aksennya turunan dari cos min sin X. Ini baru mencari V aksen. Ini bisa digabung nih, cos X dengan cos X menjadi cos kuadrat X. Ini sin min kali min jadi sin kuadrat X. Jadi V aksennya sudah dapat, U aksennya sudah dapat, kita sudah bisa ke konsep yang tadi. Jadi U aksennya U2X, V-nya itu sin X cos X, UV aksen U-nya X kuadrat, V aksennya cos kuadrat X min sin kuadrat X. Jadi ini jawaban atau turunan dari X kuadrat sin X cos X. Oke, kita lanjut yang C soalnya. Ini pembagian X dibagi X tambah sin X. Kalau perkalian tadi ditambah, kalau pembagian dikurang, atasnya sama. Hanya saja yang bawahnya dipangkatkan 2 ya, dikuadratkan. Di sini UX-nya X, V-nya X tambah sin X. Nah, kita cari turunannya. Turunan dari U itu 1. Turunan dari X tambah sin X itu X diturunkan 1, sin X diturunkan cos. Jadi dapat kita nih untuk U aksen V, U V aksen. Tapi dikurang bukan ditambah. Jadi U aksen V dikurang U V aksen. Nah, jadi seperti ini. U aksennya 1 dikali X tambah sin X, U V aksennya X dikali ini V aksennya 1 tambah cos X. Kemudian V ini X tambah sin X nya dikuadratkan. Ini bisa dibuka 1 kali X, ini 1 kali X juga, hilang X nih. Habis X tambah sin X, yang bawah tinggal dikuadratkan. Yang ini X tambah sin X tetap, X nya jadi hilang ya, tinggal sin X di sini. Yang ini X dikali cos X jadi X cos X, tapi jadi min X cos X. Jadi seperti ini jadinya. Sin X dikurang X cos X dibagi X tambah sin X dipangkatkan 2. Itu jawaban yang C. Selanjutnya menentukan turunan dengan aturan rantai. Nah, seperti ini. dy per dx sama dengan dy per du, du per dp, dv per dx. dy per dx itu y diturunkan terhadap x namanya, atau y aksen, itu sama dengan dy per dx. dy terhadap du, kalau fungsinya berupa u di dalamnya, maka dy diturunkan terhadap u. du per dp, u diturunkan terhadap dp. dv per dx, v diturunkan terhadap x. Dan lain sebagainya. Kesana bisa dw per dx dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya dalam soal saja. Tentukan turunan fungsi, di sini ada 4. Ini kita bahas yang A dulu. 5x min 3-nya kita buat permisalan 5x min 3-nya u ya. Misalkan u itu 5x min 3. Jadi persamaan karena ini diganti
diganti dengan U, jadi U pangkat 2. Jadi Y itu Y pangkat 2. U pangkat 2, Y itu jadi U pangkat 2. Ini yang dimaksud dengan DU per DX itu atau DY per DU, ini U diturunkan terhadap X, Y diturunkan terhadap U. Atau turunan dari U itu sama dengan DU per DX. Turunan dari Y, kalau di sini sama dengan DY per DU. DY per DU diturunkan nih, DY per DU kan Y diturunkan terhadap U, berarti turunan dari Y itu 2-nya ke depan, bukan X lagi di sini tapi bentuk U, 2U pangkat 1. Nah, U diturunkan terhadap X, jadi jadi isinya X, Y isinya U, 2U. Ini isinya X juga, cuma X nya sudah pangkat 0 gitu. DU per DX berarti 5. Jadi ketemu nih DY per DU, DU per DX, DY per DU, DU per DX itu kan DU per DU habis nih jadi DY per DX. Jadi DY per DX itu kan yang ditanya DY per DX nih, yaitu turunannya DY per DX karena kan di dalamnya ada mengandung X variabelnya. Yang dicari itu DY per DX. Y diturunkan terhadap X. Ini bisa dimanipulasi dengan aturan rantai. DY per DX sama dengan DY per DU dikali DU per DX, karena DU dibagi DU itu 1. Itu. Jadi tinggal dikalikan saja DY per DU dikali DU per DX. DY per DU nya 2U, DU per DX nya 5. Jadi 5 kali 2U atau 10U. Di sini DY per DU dikali DU per DX. Ini 2U, ini 5, jadi 10U. Atau U nya dimasukkan dulu 5X min 3. 5 kali 2, 10. Nah, jadi turunan dari ini atau DY per DX sama dengan atau F aksen X sama dengan 10 kurung bukan 5X min 3. Oke, kita masuk ke nomor yang B-nya ya. Soalnya tadi Y sama dengan sin pangkat 5X. Ini pakai permisalan juga nih. U-nya itu sin X. Jadi bentuk Y-nya itu kalau dalam bentuk U jadi Y sama dengan U pangkat 5. Tinggal kita mencari DY per DU per DX, DY per DU gitu. DY per DU turunan dari Y dalam bentuk U. DU per DX turunan dari sin X. Ya. Jadi DY per DU nya 5 ke depan, pangkatnya berkurang jadi 4. DU per DX berarti ini sin diturunkan cos X. Jadi DY per DU, DU per DX itu kan DY per DX nih. DY per DX itu sama dengan DY per DU, DU per DX. DY per DU nya kita dapat 5U pangkat 4. DU per DX nya kita dapat cos X. Sehingga U nya kan sin X tuh. U nya masukkan aja. Sin X dipangkatkan 4 kan penulisannya sin pangkat 4X. Cos X nya ditulis ulang. Jadi ini jawaban turunan dari sin pangkat 5X. Kemudian yang C, soalnya cos kurung buka 3X kuadrat tambah 2X min 1. Sama di sini, buat permisalan saja, yang dalam kurungnya kita misalkan sebagai U. Nah, menjadi persamaan atau fungsi menjadi Y sama dengan cos U. Nih, DU per DX, DY per DU, DY per DU nya dulu boleh, ininya dulu boleh. DY per DU berarti turunan cos itu sin min sin. DU per DX turunkan ini 2 kali 3 6 menjadi 6X. 2X diturunkan jadi 2. Jadi DY per DX itu sama dengan DY per DU, DU per DX. Tinggal ini dikali ini gitu. Jadi turunan fungsinya menjadi ini hanya saja ditaruh di depan, sama saja DY per DU, DY per DU nya ini. DU per DX nya ini minnya ditaruh di depan. Jadi 6X tambah 2 itu min dari sini DU per DX dikali DY per DU sin UU nya 3X pangkat 2 ditambah 2X min 1. Jadi ini jawaban yang C. Kemudian yang D, cos kuadrat 5X tambah 2. Nah, di sini U nya 5X tambah 2 menjadikan persamaan jadi Y sama dengan cos kuadrat U. Nah, ini cos U. Cos kuadrat U itu bukan bentuk dasar, masih harus diuraikan. Cos kuadrat U, andaikan cos U nya itu V. Andaikan cos U nya V. Jadi Y itu harusnya tadi ditulis dulu
cos U itu V gitu. Jadi Y sama dengan V kuadrat dalam bentuk V kuadrat yaitu. Jadi kita nyari nanti dy per dv, dy per du. Kalau di sini, tapi di sini aja dy per dv, du per dx. Nah, cuma tadi kita v-nya itu kan cos. Nah, di sini permisalan dari sini ketemunya nih. Jadi karena di sini bukan bentuk dasar, kita menemukan v cos u. Nah, cos u berarti di sini kita jadi bentuk turunan dari v itu terhadap u jadi dv per du. Jadi kita punya dv per du, punya du per dx, sama satu lagi punya dy per dv. Dy per dv cos u diturunkan, cos diturunkan jadi min sin u. Du per dx dari sini berarti 5. dy per dv kan ini diturunkan jadi 2v. Nah, 2v itu sama dengan 2 cos u karena v nya cos u. Jadi kita ketemu dy per dx itu sama dengan dy per dv, dv per du, du per dx gitu ya. dy per dv, dv per du, du per dx. Jadi sama dengan dy per dx. Jadi kalau dimasukkan, kalaupun dibolak-balik sama saja, dy per dv dikali dv per du dikali du per dx, tinggal dimasukkan. Dy per dv nya kita sudah dapat 2 cos u, dv per du nya ini min sin u, du per dx nya sudah dapat 5. Jadi tinggal masukkan saja 2 cos u itu dv per dy per dv, min sin u itu min sin u dv per du, 5 itu dari du per dx. Kalau sudah begini 5 bisa jadi kali 2, min jadi ke depan, jadi min 10 sin. Nah, karena kan u nya itu 5x tambah 2, cos 5x tambah 2. Jadi ini jawabannya. Mau cos dulu juga boleh, min 10 cos 5x tambah 2 sin dalam kurung 5x tambah 2, karena perkalian itu komutatif ya untuk bilangan-bilangan begini. Oke, thank you for watching semuanya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa dimengerti. Apabila ada kritik dan saran, silakan tulis di kolom komen. Sampai jumpa dalam video yang lainnya.